Wah, senang rasanya bisa kembali ke habitat asli dan melakukan rutinitas setelah isolasi mandiri selama 2 minggu. Hai minasan, kembali lagi dengan Raka dari Bibu Taktis dan kali ini saya kedatangan korek lapar mata ya, bukan datang, saya hilaf lagi. Headset baru bernama DBA DJ80. Dari serinya saya sudah expect ini bakal mirip kayak headset DJ ya, seperti Pioneer. Tapi kok malah kayak headset broadcast ya? Oke, kita mulai dari kemasan. Kemasan terlihat sederhana dan informatif, alias banyak teksnya. Di bagian depan terlihat nama model beserta gambar dari headset tersebut. Di bagian samping kanan ada detail spesifikasi. Jika ingin dibaca dengan lengkap, bisa pause videonya. Dan di samping kiri dan belakang juga terdapat fitur dari headset ini. But anyway, ayo kita unboxing. Oke, untuk unboxing kali ini terasa biasa saja. Paket pembelian hanya berupa headset dan kartu garansi. Ya, sudah, itu saja. Headset ini hanya dilindungi oleh bubble wrap dan tidak ada kardus lagi di dalamnya. Jadi tidak terlalu istimewa ya. Oke, headset ini bertipe over-ear, jadi menutupi seluruh bagian kuping. Bodi headset ini terbuat dari plastik, namun plastik headset ini tidak terasa padat sehingga kesan pertama yang saya dapat rasanya murah. Lalu di bagian bando terdapat merek DBA Acoustic. Bagian pengaturan ukuran headset ini sudah dilapisi dengan logam. Ear cup memiliki tekstur dan motif seperti carbon fiber. Mikrofon yang sangat fleksibel dan dapat dilepas. Earpad berbahan kulit sintetis yang cukup empuk namun tidak terlalu dalam. Padding pada bando juga empuk dan nyaman. Meski build quality yang terkesan murah, headset ini cukup lentur dan tidak mudah rusak. Selain itu, headset ini dapat dilipat sehingga ukurannya lebih kompak dan mudah dibawa bepergian. Untuk kabel belum detachable dan memiliki colokan bertipe jack TRRS. Jadi jack ini memerlukan konverter atau adapter agar dapat dipakai oleh komputer. Namun untuk perangkat laptop, mobile, atau konsol, jack ini sangat praktis karena tidak memiliki cabang. Oke, untuk feel-nya meskipun ukuran headset ini dapat diatur, saya rasa headset ini agak pas-pasan dengan ukuran kepala saya yang besar. Ya, setidaknya masih nyaman dipakai namun tidak terlalu banyak ruang yang tersisa. Untuk clamping force rasanya cukup ringan dan nyaman untuk dipakai baik dengan atau tanpa menggunakan kacamata. Headset ini juga memiliki fitur swivel yang membuat headset ini nyaman jika dikalungkan dan orientasi swivelnya menghadap ke bagian dalam. Nice! Oke, next kita langsung ke performa suara dari headset ini ya. Karena nama headset ini DJ80 ada DJ-DJ-nya ya, jadi saya punya ekspektasi bahwa headset ini bakal punya bass yang kuat, vokal atau mid yang mundur, high yang tidak terlalu istimewa, dan mungkin detail suara juga akan biasa saja. Tapi ternyata ekspektasi saya ada salahnya juga. Suara yang dihasilkan cenderung V-shape.
di mana ada emphasis atau boost di frekuensi low dan high. Bassnya powerful dan nampol, namun tidak sampai mendominasi suara lain. Untuk vokal atau mid-nya mundur tapi nggak parah-parah banget sih, masih jelas dan enak didengar. Tapi high-nya ternyata tidak loyo, sama sekali tidak loyo. Masih dapat ceringnya cenderung extend dan tidak menusuk. Headset ini juga tidak madi atau tidak ada mendemnya sama sekali. Keren juga. Separasi instrumen dapat terdengar dengan baik. Imaging juga sangat oke dan saya dapat menentukan arah dari sumber suara dalam game. Bahkan pada game Battlefield 5, headset ini juga mampu memberikan arah dengan akurat, beserta detail seperti suara mesin kendaraan, jenis senjata dari suara tembakannya, stepnya ada di tanah, di air atau permukaan lain, dan lain-lain. Ya, sekarang adalah sesi pengujian mikrofon dari DBA DJ80. Bisa kita dengar suaranya cukup natural dan cukup terdengar jelas, enak sekali. Namun masih ada sedikit suara noise, seperti static noise, dan itu normal sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita dengar lebih dalam lagi, masih ada suara buzzing. Saya tidak tahu apakah ini karena kabelnya, atau mungkin karena portnya, atau grounding dari laptop saya. Saya sudah uji coba menggunakan laptop saya ini yang Asus, dan juga yang Apple MacBook, dan hasilnya masih sama. Ya, jadi mungkin performa dari mikrofon ini akan bervariasi tergantung setup dari kalian. Lalu ada satu hal yang saya tidak suka dari mikrofon ini adalah terkadang output dari komputer kalian, atau laptop atau device, kadang bisa terpick up juga oleh mikrofon ini. Saya tidak tahu kenapa, padahal jarak mikrofon dari ke driver ini, terutama lagi dipakai pun tidak terlalu dekat. Saya akan coba demonstrasikan. Ya, dari demonstrasi tadi bisa kita dengar ada suara yang bisa terpick up juga oleh mikrofon ini, entah mengapa, walaupun sudah dijauhkan dari sumber suaranya, tapi tidak semua suara akan terpick up oleh mikrofon ini. Jadi hanya frekuensi tertentu. Jadi so far, it's alright, it's okay, I like it. Oke, overall headset ini super menarik, baik dari spek, performa, dan juga desainnya. Desain yang diadaptasi headset ini terlihat sangat profesional dan tidak gamery sama sekali. Justru cenderung lebih mirip headset broadcast atau studio. Portabilitas dan mikrofon yang dapat dilepas juga memungkinkan headset ini untuk dipakai saat bepergian. Bobot dan clamping force yang ringan membuat headset ini sangat nyaman dipakai untuk durasi yang lama. Lalu suara yang oke punya dan juga mikrofon yang jelas serta natural cocok dipakai baik untuk gaming ataupun WFH. Untuk karaoke saya tidak rekomen ya meskipun tulisannya bisa. Harga yang ditawarkan juga sangat menggiurkan, yaitu sebesar Rp200.000. Harga yang sangat merakyat, murah, meriah, harga hancur. Link pembelian dapat kalian lihat di deskripsi. Alright, untuk drawback-nya atau kelemahannya, suara output kadangkala masih bisa terpick up oleh mikrofon. Lalu untuk static noise pada mic itu hal yang normal, tapi mikrofon ini juga menghasilkan suara buzzing yang cukup tipis. Kedua hal ini sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah karena dibutuhkan volume yang sangat kencang agar suara output terpick up. Lalu untuk buzzing pun hanya terbilang tipis dan tidak mengganggu sama sekali. Masalah ini mungkin hanya karena saya aja yang rewel. Lalu untuk kabel, masih belum detachable. Untuk orang lain mungkin hal ini fine-fine saja ya, tapi menurut saya agak disayangkan karena seri DJ100 dan DJ200 memiliki fitur detachable cable. Untuk kesimpulannya adalah, headset ini memiliki performa dan desain yang sangat oke, serta dibanderol dengan harga yang super terjangkau. Headset ini memiliki karakter suara yang menyenangkan dan dapat diterima oleh banyak orang. Saya jujur ya, suka dengan headset ini. Karena suaranya fun, akhir-akhir ini saya pindah genre lagu yang asalnya metal ke elektronik atau hip-hop. Contohnya seperti And Like This dan All of Me dari Steve Aoki, lalu ada What's Up Danger, terus lagu-lagunya Astro Media Record juga asik. So, yang lagi nyari headset murah, meriah dengan performa yang oke banget dan desain yang tidak nyeleneh, here it is, DBA DJ80. It can go wrong, trust me. Baik, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and see you in the next video. Ja, mata nih!